Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang jenis pendekatan dan faktor yang mempengaruhi dalam belajar. Perilaku belajar siswa. Perilaku belajar siswa, pengertian perilaku belajar siswa secara teoritis belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku, namun tidak semua perubahan tingkah laku organisme dapat dianggap belajar. Perubahan yang timbul karena proses belajar sudah tentu memiliki ciri-ciri perwujudan yang khas dan setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Perilaku belajar sering juga disebut dengan kebiasaan belajar yang merupakan dimensi belajar yang dilakukan individu secara berulang-ulang sehingga menjadi otomatis dan spontan. Perilaku belajar yang baik maka akan diperoleh pemahaman yang terhadap pelajaran dan begitupun sebaliknya dengan perilaku belajar yang buruk, maka pemahaman terhadap pelajaran pun tidak akan maksimal. Dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar adalah suatu aktivitas belajar yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Adapun ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang penting adalah 1. Perubahan internal dalam arti bukan pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan didasari, atau dengan kata lain bukan kebetulan. Yang kedua, perubahan positif dan aktif dalam arti baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Yang ketiga, perubahan efektif dan fungsional. Dalam arti perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri perilaku belajar adalah adanya perubahan pada kebiasaan, tingkat kemampuan, keterampilan, atau perubahan yang terjadi pada siswa secara menetap. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perwujudan perilaku belajar. Nah, perwujudan perilaku belajar merupakan suatu hal penting dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Arifin menyatakan bahwa pada hakikatnya, tes merupakan alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Dapat disimpulkan bahwa fungsi tes adalah sebagai tolak ukur. Nah, aspek perilaku yang diukur adalah tingkat kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru atau pendidik. Oleh karena itu, adanya perwujudan perilaku belajar dapat mengarahkan peserta didik ke arah perubahan perilaku yang positif atau ke arah yang lebih baik. Nah, menurut Muhyiddin Syah, perwujudan perilaku belajar tampak melalui perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang pertama ada kebiasaan. Nah, kebiasaan sendiri itu timbul karena proses penyusunan kecenderungan respon dengan menggunakan stimulus yang berulang-ulang. Dalam proses belajar, pembiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlakukan. Nah, karena proses pengurangan inilah muncul suatu pola bertingkah laku yang relatif menetap dan otomatis. Yang kedua yaitu keterampilan. Menurut Reber yang dikutip oleh Thohirin, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan yang mencapai hasil tertentu. Yang ketiga yaitu pengamatan. Menurut Muhyiddin Syah yang dikutip oleh Thohirin, pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga. Yang keempat yaitu berpikir asosiatif dan daya ingat. Berpikir asosiatif sendiri adalah berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan yang lainnya. Berpikir asosiatif merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respon. Sedangkan daya ingat merupakan perwujudan belajar karena merupakan unsur pokok dalam berpikir asosiatif. Jadi, peserta didik yang telah mengalami proses belajar akan ditandai dengan bertambahnya simpanan materi, baik pengetahuan dan pengertian dalam memori otaknya, serta meningkatnya kemampuan menghubungkan materi tersebut dengan situasi atau stimulus yang sedang ia hadapi. Yang kelima yaitu berpikir rasional dan kritis. Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belajar, terutama yang berkaitan dengan pemecahan masalah atau problem solving. Nah, dalam berpikir rasional, siswa itu dituntut menggunakan logika atau akal sehat untuk menentukan sebab akibat, menganalisis, menarik kesimpulan, dan juga menciptakan hukum-hukum atau kaidah teoritis dan ramalan-ramalan.
Yang keenam yaitu sikap. Sikap merupakan pandangan atau kecenderungan mental. Nah, pada prinsipnya sikap adalah kecenderungan peserta didik untuk bertindak dengan cara tertentu. Yang ketujuh yaitu inhibisi. Nah, inhibisi adalah upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses respon lain yang sedang berlangsung. Nah, dalam kaitannya dengan belajar, inhibisi bermakna sebagai kesanggupan peserta didik untuk mengurangi atau menghentikan tindakan yang tidak perlu, lalu memilih atau melakukan tindakan lainnya yang lebih baik ketika ia berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedelapan yaitu pada dasarnya apresiasi. Nah, pada dasarnya apresiasi berarti suatu pertimbangan atau judgement mengenai arti penting atau nilai sesuatu. Dalam penerapannya, apresiasi itu sering diartikan sebagai penghargaan atau penilaian terhadap benda-benda baik abstrak maupun konkret yang memiliki nilai luhur. Nah, tingkat apresiasi seorang peserta didik terhadap nilai sebuah karya sangat bergantung pada tingkat pengalaman belajarnya. Yang terakhir atau yang ke-9 yaitu tingkah laku afektif. Tingkah laku afektif sendiri adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, dan was-was. Nah, tingkah laku seperti ini tidak terlepas dari pengalaman belajar kan? Perilaku belajar yang peneliti maksud di sini adalah perilaku belajar peserta didik yang menunjukkan ke arah yang lebih baik. Perilaku belajar peserta didik tersebut tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar itu bermacam-macam. Beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai jenis-jenis belajar. Yang pertama menurut Van Pareren. Menurut Van Pareren itu jenis-jenis belajar dibedakan menjadi 8. 1. Otomatisme. Otomatisme ini meliputi belajar keterampilan motorik dan juga belajar kognitif. Yang kedua, insidental, di mana siswa belajar sesuatu itu tanpa mempunyai maksud untuk mempelajari hal tersebut, khususnya yang bersifat pengetahuan mengenai fakta atau data. Yang ketiga, menghafal, di mana orang menanamkan suatu materi verbal di dalam ingatannya sehingga nantinya suatu saat itu dapat direproduksi kembali. Yang keempat, belajar pengetahuan. Di sini orang mulai mengetahui berbagai macam data mengenai kejadian, keadaan, benda-benda, dan orang. Yang kelima, belajar arti kata-kata, di mana orang mulai menangkap arti yang terkandung dalam kata-kata yang ia gunakan. Yang keenam, belajar konsep, yaitu orang mengadakan abstraksi, yaitu dalam objek-objek yang meliputi benda, kejadian, dan orang. Yang ketujuh, belajar memecahkan problem melalui pengamatan, di mana orang dihadapkan pada problem yang harus dipecahkan dengan mengamati baik-baik. Dan yang kedelapan, yaitu belajar berpikir, di mana orang juga dihadapkan pada suatu problem yang harus dipecahkan tanpa melalui pengamatan dan reorganisasi dalam pengamatan, tapi dipecahkan melalui operasi mental. Yang kedua, itu menurut Gagne. Menurut Gagne juga jenis-jenis belajar dibagi menjadi 8. Yang pertama, belajar isyarat atau sinyal learning. Belajar melalui isyarat ini dilakukan atau tidak dilakukan sesuatu karena adanya tanda atau isyarat. Semisal, berhenti berbicara itu ketika mendapat isyarat telunjuk menyilang mulut sebagai tanda tidak boleh ribut. Atau enggak, berhenti mengendarai sepeda motor di perempatan jalan pada saat tanda lampu merah menyala. Yang kedua, belajar stimulus respon atau stimulus response learning. Belajar stimulus respon ini terjadi pada individu karena adanya rangsangan dari luar. Semisal menendang bola ketika ada bola di depan kaki, berbaris rapi karena ada komando untuk berbaris, atau enggak berlari karena sedang dikejar anjing. Terus yang ketiga, belajar rangkaian atau chaining learning. Belajar rangkaian ini terjadi melalui perpaduan berbagai proses stimulus respon
yang telah dipelajari sebelumnya sehingga melahirkan perilaku yang spontan, seperti konsep merah putih, panas dingin, kaya miskin, tinggi pendek, dan sebagainya. Yang keempat, belajar asosiasi verbal atau verbal association learning. Belajar asosiasi verbal itu terjadi bila individu telah mengetahui sebutan bentuk dan dapat menangkap makna yang bersifat verbal, seperti perahu itu seperti badan itik, atau kereta api itu seperti kaki seribu, atau enggak wajahnya seperti bulan kesiangan. Yang kelima, belajar diskriminatif atau discrimination learning. Belajar diskriminatif ini terjadi bila individu dihadapkan dengan benda, suasana, atau pengalaman yang luas, sehingga ia mencoba membeda-bedakan hal-hal yang jumlahnya banyak, seperti membedakan jenis tumbuhan atas dasar bentuk daun, atau enggak suku bangsa menurut tempat tinggalnya, dan juga negara menurut tingkat kemajuannya. Yang keenam, belajar konsep atau concept learning. Belajar konsep ini terjadi bila individu itu menghadapi berbagai fakta atau data yang kemudian ditafsirkan ke dalam satu pengertian atau makna yang abstrak. Contoh, binatang, tumbuhan, dan manusia itu termasuk makhluk hidup. Atau enggak, aturan-aturan yang mengatur hubungan antar negara itu termasuk hukum internasional. Yang ketujuh, belajar hukum atau aturan, atau juga rule learning. Belajar aturan ini terjadi bila individu itu menggunakan beberapa rangkaian peristiwa atau perangkat data yang dahulu, kemudian diterapkan dan ditarik kesimpulan menjadi suatu aturan. Seperti contohnya, ditemukan bahwa benda itu memuai bila dipanaskan, atau enggak iklim suatu tempat dipengaruhi oleh tempat kedudukan geografi dan astronomi di muka bumi, atau juga harga itu dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan, dan sebagainya. Yang kedelapan, yaitu belajar memecahkan masalah atau problem solving learning. Belajar pemecahan masalah ini terjadi bila individu menggunakan berbagai konsep atau prinsip untuk menjawab suatu pertanyaan, seperti mengapa harga bahan bakar minyak itu naik, mengapa minat masuk perguruan tinggi itu menurun. Nah, proses pemecahan masalah itu selalu bersegi jamak dan satu sama lain saling berkaitan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, itu dapat dipahami bahwa jenis-jenis belajar itu secara garis besar ada 3, belajar afektif, belajar kognitif, dan belajar psikomotor. Belajar efektif itu belajar mengenai aspek sikap untuk memperoleh karakter nilai-nilai dari norma. Sedangkan belajar kognitif itu belajar mengenai aspek pengetahuan untuk memperoleh pemahaman, wawasan, dan informasi. Nah, belajar psikomotor itu belajar mengenai keterampilan untuk memperoleh suatu keahlian atau kemampuan memproses keterampilan itu sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Muji, kepadanya saya persilakan. Selanjutnya yaitu efisiensi, pendekatan, dan metode belajar. Nah, apa itu efisiensi? Efisiensi adalah sebuah konsep yang mencerminkan perbandingan terbaik antara usaha dengan hasilnya. Dengan demikian, ada 2 macam efisiensi belajar yang dapat dicapai siswa, yaitu 1. Efisiensi usaha belajar, dan 2. Efisiensi hasil belajar. Untuk efisiensi usaha itu adalah suatu kegiatan yang dapat dikatakan kalau prestasi yang diinginkan dapat dicapai dengan usaha yang minimal. Nah, usaha dalam hal ini segala sesuatu yang digunakan untuk mendapat hasil yang memuaskan, seperti tenaga, waktu, alat belajar, dan lain-lain yang relevan. Yang kedua, itu efisiensi hasil. Nah, dalam hal ini, efisiensi hasil ini sebuah kegiatan yang dapat pula dikatakan efisien apabila dengan usaha belajar dengan prestasi yang tinggi.
Kemudian yang kedua adalah pendekatan belajar. Ya, yang pertama ada pendekatan hukum JOS. Ini adalah menurut salah satu ahlinya, salah satu asumsi penting yang mendasari hukum JOS adalah siswa yang lebih sering praktik materi akan lebih mudah memanggil kembali ingatan atau memori lama yang berhubungan dengan materi yang sedang ia tekuni. Kemudian selanjutnya asumsi hukum JOS itu, maka belajar dengan kiat 5x3 adalah lebih baik dibandingkan 3x5, walaupun hasil perkalian kedua kiat itu adalah sama. Kemudian ada juga yang kedua, pendekatan Ballard dan Clancy. Nah, menurutnya pendekatan ini siswa pada umumnya dipengaruhi oleh sikap terhadap ilmu pengetahuan atau attitude to knowledge. Ada dua macam siswa dalam menyikapi ilmu pengetahuan, yaitu 1. Sikap melestarikan materi yang ada atau conserving. Nah, dalam hal ini siswa menggunakan pendekatan reproduktif, yaitu yang sifatnya menghasilkan kembali fakta dan informasi. Yang kedua, sikap memperluas materi atau extending. Nah, ini siswa biasanya menggunakan pendekatan belajar analitis, yaitu pemilahan dan interpretasi fakta dan informasi. Siswa juga cukup banyak yang menggunakan pendekatan ini. Yang lebih ideal yaitu pendekatan spekulatif, yaitu sebuah pemikiran yang mendalam, yang bukan saja tujuannya itu menyerap pengetahuan, melainkan juga mengembangkan pengetahuan itu. Nah, di sini ada perbandingan prototip pendekatan BIX. Ini ya. BIX ini membagi 3 pendekatan belajar, yaitu ada surface approach atau pendekatan permukaan, deep approach, pendekatan mendalam, dan achieving approach, yaitu pendekatan mencapai prestasi tinggi. Dalam surface ini, motifnya adalah yaitu ekstrinsik dengan ciri menghindari kegagalan tapi tidak mau belajar. Nah, strategi yang dilakukan yaitu memusatkan pada rincian materi dan mereproduksi dengan persis. Kemudian yang kedua, deep approach, yaitu motifnya intrinsik dengan ciri berusaha memuaskan keingintahuan dengan isi materi. Strateginya yaitu memaksimalkan pemahaman dengan berpikir, banyak membaca, dan diskusi. Kemudian yang ketiga yaitu achieving approach, motifnya adalah ego enhancement dengan ciri bersaing untuk meraih nilai prestasi yang tinggi. Nah, strategi untuk menggapainya yaitu mengoptimalkan manajemen waktu dan usaha atau study skill. Kemudian yang ketiga adalah metode belajar. Nah, ini ada 2. Yang pertama adalah metode belajar SQ3A. Yang satu adalah 1. Survei, maksudnya memeriksa atau meneliti dan mengidentifikasi semua teks. Jadi diidentifikasi dulu sebelum belajar. Kemudian yang kedua ada question, maksudnya yaitu menyusun pertanyaan yang relevan dengan teks. Apapun yang belum dipahaminya disusun di question. Yang ketiga ada read, maksudnya membaca teks dengan aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disusun. Jadi membaca dulu sebelum menjawab pertanyaan. Yang keempat, recite, maksudnya adalah menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan. Jadi setelah membaca adalah menghafalkan. Kemudian yang kelima adalah review, maksudnya meninjau ulang seluruh jawaban dengan pertanyaan yang disusun pada langkah kedua dan ketiga, yaitu question dan read. Setelah ditanya, maka akan membaca dahulu sebelum menjawab. Kemudian ada juga yang kedua,
metode yang kedua yaitu PG4R. Metode ini ciptaan Thomas dan Robinson tahun 1972. Singkatannya adalah review, question, read, reflect, recite, dan review. Teknik ini pada hakikatnya merupakan penimbul pertanyaan dan tanya jawab yang dapat mendorong pembaca teks melakukan pengolahan materi secara mendalam dan lebih luas. Nah, dalam metode ini ada 6 langkah, yaitu yang tadi yaitu 1, preview. Preview ini maksudnya adalah bab yang akan dipelajari itu hendaknya disurvei untuk menentukan topiknya. Kemudian yang kedua ada question. Question adalah menyusun pertanyaan yang relevan dengan subbab yang bersangkutan. Jadi masih dalam pembahasan, tidak keluar pembahasan. Kemudian yang ketiga ada read, yaitu maksudnya membaca dengan cermat untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang telah disusun. Ini hampir sama dengan tadi. Bedanya ini ada tambahan. Yang keempat adalah reflect. Bedanya adalah di reflect. Reflect ini maksudnya adalah sebab hendaknya itu diingat secara mendalam dan memahami isinya. Itu yang namanya reflect. Kemudian yang kelima ada recite. Recite itu informasi yang ada di dalam hendaknya itu diingat dan pertanyaannya dijawab. Nah, bila ada jawaban yang kurang tepat, hendaknya bagian yang sulit diingat itu dibaca lagi hingga menjadi ingat dan hafal untuk bisa menjawab pertanyaan. Kemudian yang keenam ada review. Review ini untuk menanamkan materi bab ke dalam materi sambil mengingat intisarinya. Jadi review itu intinya adalah mengulang materi yang tadi sudah dibahas dan juga ada tanya dan juga jawab. Begitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi 2 macam, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Lalu apa yang dimaksud dengan faktor internal itu? Faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam tubuh diri sendiri atau yang berada dalam diri individu yang sedang melakukan proses belajar. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang ada di luar individu. Selanjutnya adalah faktor internal dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam faktor. Yang pertama yaitu adalah faktor jasmani. Faktor jasmani dapat dibagi menjadi 2 macam. A. Faktor kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya atau bebas dari segala macam penyakit. Dan yang B adalah cacat tubuh. Cacat tubuh yaitu sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurnanya mengenai tubuh atau badan. Contoh seperti buta atau tuli itu termasuk cacat tubuh. Dan yang kedua adalah faktor psikologis. Yang termasuk faktor-faktor psikologis adalah inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan juga kesiapan. Dan yang ketiga adalah faktor kelelahan. Kelelahan pada seseorang walaupun sangat sulit untuk dipisahkan, tetapi dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yaitu yang pertama adalah kelelahan jasmani dan yang kedua adalah kelelahan rohani. Nah, kelelahan jasmani itu apa sih?
kelelahan jasmani dapat terlihat dengan lemahnya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi akibat terjadinya kekacauan substansi sisa pembakaran yang ada di dalam tubuh, sehingga darah kurang lancar atau tidak lancar pada bagian tertentu. Selanjutnya yaitu kelelahan rohani. Apa sih kelelahan rohani itu? Kelelahan rohani bisa dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala dengan rasa pusing-pusing sehingga sulit untuk berkonsentrasi, seolah-olah otak kehabisan daya untuk bekerja atau berpikir. Kelelahan rohani dapat terjadi terus-menerus, memikirkan masalah yang dianggap berat tanpa istirahat, menghadapi hal-hal yang selalu sama tanpa ada variasi, dan mengerjakan sesuatu karena terpaksa dan tidak sesuai dengan bakat, minat, dan perhatiannya. Selanjutnya adalah cara menghilangkan kelelahan, baik itu kelelahan jasmani maupun rohani. Cara menghilangkan kelelahan jasmani dan juga rohani adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan cara tidur. Tidur sangat penting untuk menambah kekuatan yang telah hilang, dan tidur akan mengembalikan kekuatan yang telah hilang akibat kelelahan. Nah, bagi mahasiswa itu biasanya suka mengerjakan SKS, maksudnya yaitu sistem kebut semalam. Nah, itu tidak baik itu, karena tubuh akan kelelahan. Sebaiknya dibuat tidur. Dan yang kedua adalah istirahat. Istirahat sangat penting agar kekuatan tubuh kembali lagi. Dan yang ketiga adalah mengusahakan variasi dalam belajar, juga dalam bekerja. Misal seperti belajar berkelompok atau belajar individu, asal itu bisa menyenangkan bagi orang yang sedang belajar. Dan yang keempat adalah menggunakan obat-obatan yang bersifat melancarkan peredaran darah, seperti obat gosok. Itu mampu melancarkan peredaran darah ketika sakit kepala misalnya. Dan yang kelima adalah rekreasi. Nah, rekreasi itu sangat penting bagi siswa karena siswa akan tidak jenuh dalam belajar. Nah, dan juga yang terakhir adalah ibadah, agar siswa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam belajar. Faktor-faktor eksternal yaitu faktor dari luar, dari anak yang ikut mempengaruhi belajar anak. Yang termasuk faktor eksternal adalah yang pertama yaitu dari orang tua sendiri, dan yang kedua sekolah,
Dan yang ketiga adalah masyarakat. Yang pertama, faktor yang berasal dari orang tua. Faktor yang berasal dari orang tua utamanya adalah cara mendidik orang tua terhadap anaknya. Dan yang kedua adalah faktor yang berasal dari sekolah. Faktor yang berasal dari sekolah dapat berasal dari guru, mata pelajaran yang ditempuhnya, dan metode yang diterapkan oleh sekolah. 3 adalah faktor yang berasal dari masyarakat. Seorang peserta didik tidak akan terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, faktor masyarakat bahkan sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Pengaruh masyarakat bahkan sangat sulit untuk dikendalikan, baik itu masyarakat mendukung atau tidak mendukung perkembangan anak. Masyarakat juga ikut mempengaruhi dalam proses belajar. Nah, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.